I can see a way that you were making, 'cause every limitation you were breaking. Ha. And with a shout of praise, the ground is shaking. There's miracles for days, 'cause you're amazing. I'll praise you. Cinta yang ada di dunia telah lama berubah. Tiada lagi kemuliaan yang ada di dalamnya. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar. Katakan cintamu. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar. Cintamu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu. Cintamu terbesar. Katakan cintamu. Cintamu terbesar. Oh, cintamu terbesar. Come on. Bisa tepuk tangan bersama-sama dari Sekebala.
sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your love. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, come on! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, we praise you now. Oh, 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 I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips are Berdua tadi bisa diangkat bersama-sama. oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Come on, child! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Yes, Lord. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Bisa tepuk tangan dong sama-sama dari kepala. Oh, we praise you, Lord. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise Him, praise Him. Even when it may seem like I should just give up. I'm the first of breaking. Face my fears, but my truth. I break the chains just to make sure I got it. I'll just pray a king. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. Come on! Praise you forever. We praise you, Lord Jesus, for everything within me. Everything. We always praise you, Lord. Let's praise Jesus. Come on! I praise you forever. I praise you forever. Everything within me praise the
kekuatan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kasih-Mu terbesar. Yes, Lord. Kasih-Mu terbesar Tuhan bagi setiap hidup kami Bapa. Dan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami boleh mengasihi-Mu. Biar hari ini Bapa bukan cuma di mulut kami saja kami berkata kami mengasihi-Mu. Tapi biarlah dari hati terdalam kami. Kami mau katakan bahwa Engkaulah segalanya untuk setiap hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You're everything for me. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silvers or gold. Wouldn't trade you for riches untold. You are, oh you are my everything. You are the love of my life, Lord. Sing, you are the love. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silvers or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I couldn't trade you for silver or gold. I couldn't trade you for riches untold. You are my sing. You are the love of my life. Oh, you are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I
Mari dengan segenap iman kita katakan, I couldn't take one step without you. I could never go, I could never go. Oh, I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I couldn't take one step without you. I could never go. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I couldn't take one step without you. I could never go. I couldn't live one day without you. I don't have strength to make it on my own. I couldn't take one step without you. I could never go. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I couldn't take one step without. I could never go. I could never go. I couldn't live it. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Once more time, let's sing. I couldn't take one step without you. Yes, Lord. I could never go. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than His word to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I couldn't trade you for riches untold. You are my everything. Sing you are my everything. Sekali lagi katakan you are my everything. Sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya dalam setiap hidup kami. Tiada hal lain di muka bumi ini Tuhan yang bisa menandingi kepentingan-Mu dalam hidup kami. Biar hari ini Bapa yang mau bawa hidup kami lebih sungguh lagi di hadapan-Mu.
Yang mau bawa penyembahan kami yang lebih sungguh lagi di hadapan-Mu. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak ditinggikan atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Ini segala sembah kami. Segala pujian kami Tuhan. Kami bawa di hadapan tata kudus-Mu. Biar kiranya Kau disenangkan Tuhan. Kau disenangkan oleh pujian kami. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku tinggikan Kau Yesus. Kami muliakan Kau. Oh, raba-raba syikita kaya la. Yesus, Kau ku puja, Kau ku sembah. Oh, ya la masih kita kaya la. Yesus, terima sembah kami, terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, kasih-Mu yang terbesar di dalam hidupku. Oh, tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu yang tulus kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sebab Kau baik bagiku. Kau baik di hidupku. Yesus, kasih-Mu terbesar Tuhan. Kasih-Mu termulia. Oh, ya la masih kita kaya la. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah segala di dalam hidupku Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Yes Tuhan, sepanjang hidup kami, selama hidupku, kami mengasihi-Mu. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari katakan dengan iman, Kaulah segalanya. Kaulah segala. Oh,
memuliakan-Mu. Oh, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Engkaulah sumber segalanya dalam setiap hidup kami. Engkaulah cinta yang terdalam dalam hidup kami. Tiada Allah lain, tiada pribadi lain Tuhan yang boleh melebihi Engkau dalam setiap hidup kami. Hari ini Bapa, kami rindu hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari ini akan ada firman yang mengubahkan kami. Ada firman yang akan menambahkan cinta kami akan Engkau. Akan ada firman yang akan semakin membuat kami jatuh cinta akan Engkau. Sebab kami tahu firman itu Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Kami sambut firman-Mu hari ini Bapak. Kami percaya firman itu akan bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap sama firman-Mu. Yang siap menjawab firman Tuhan hari ini. Bersama dengan saya dengan suara yang paling keras. Katakan, amin. Salam sejahtera kepada Anda semuanya, kawan-kawan, anak-anak muda. Tentu Anda tahu hari ini adalah hari apa? Hari ini adalah Valentine's Day dan tentu hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial bagi banyak daripada Anda. Hari yang sangat penting karena biasanya Valentine's Day, para orang-orang yang mempunyai someone special akan sangat-sangat disibukkan dengan bagaimana menunjukkan kasih sayang kepada the special people, orang-orang spesial dalam kehidupannya atau orang, tanda kutip, spesial dalam hidup Anda. Tapi hari ini juga bisa jadi menjadi hari yang ditakuti oleh para jomblo yang belum mempunyai that special someone. Tapi saya ingin katakan kepada Anda para jomblo, walaupun Anda belum mempunyai that special someone, Anda sangat-sangat spesial di mata kami dan juga Anda sangat spesial di mata Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pengusaha di Amerika, di Michigan, Amerika yang bernama Dan Baber. Dan dia ingin memberi penghormatan to the someone special dalam kehidupannya, seorang yang spesial dalam hidupnya, yaitu ibunya sendiri. Dan apa yang dia lakukan adalah dia berusaha melakukan sesuatu yang unik. Dia mulai memposting satu lelang di eBay. eBay adalah tempat lelang di mana orang-orang dapat menawar dengan harga yang tertinggi untuk sesuatu. Dan dia posting di eBay dengan lelang yang berjudul The Best Mother in the World. Ibu yang terbaik di dunia. Dan apa hadiahnya, apa rewardnya bagi pemenang daripada lelang itu? Sang penawar tertinggi akan menerima email dari ibu daripada Dan Baber yang bernama Sue Hamilton. Dan di dalam email itu sang ibu akan memberikan ucapan sayang dari seorang ibu yang akan membuat setiap orang yang menerimanya akan merasa menjadi orang yang paling spesial, the most special person in the world. Dan dalam waktu 7 hari sejak posting di eBay, 42.711 orang berpartisipasi. Dan saya ingin memberi Anda bayangan, 42.711 orang itu sama jumlahnya dengan satu stadium yang penuh dengan orang. Jadi satu stadium orang meresponi posting daripada Dan Baber. Dan dari 42.000 sekian orang itu 92 orang actually ikut menawar. Dan sangat luar biasa, harga penawaran dibuka dari $1 Amerika. Dan pada akhir daripada 7 hari itu, sang pemenang membayar $610. $610 hampir sama dengan hari ini 7 juta rupiah. Hanya untuk mendapatkan ucapan sayang dalam bentuk email dari sang ibu daripada Dan Baber. Dan saya mulai mengerti begitu luar biasa kasih seorang ibu dan betapa banyak orang yang memerlukan dan bahkan bersedia membayar dengan mahal untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan seorang ibu gratis kepada anak-anaknya. Bahkan di saat anak-anaknya tidak menghargai dia. Dan hari ini, sadarkah Anda bahwa Tuhan juga menaruh orang-orang berharga yang sudah ada di dalam hidup Anda. Yang sering kita bahkan lupa menghargai dan bahkan sering kita lupa memperlakukan mereka selayaknya sebagai siapa mereka, orang-orang yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita. Dan orang-orang yang spesial, orang-orang yang berharga itu, someone special itu, yang saya maksud hari ini adalah tidak lain daripada orang tua kita, ayah dan ibu kita, papa mama kita. Mereka adalah pribadi yang dipakai Tuhan untuk membesarkan kita.
Mereka ada bagi kita bahkan saat kita belum mampu berbuat apa-apa, saat kita belum dapat berkata apapun, saat kita masih sangat-sangat merepotkan. Dan mereka dipakai Tuhan untuk memelihara, memperhatikan, membesarkan kita. Dan kita sering hanya akan sadar mereka begitu berharga dalam hidup kita saat mereka sudah tidak bersama dengan kita. Oleh karena itu hari ini, di hari Valentine ini, firman Tuhan tidak berkata bahwa bawalah coklat dan bawalah bunga, sama seperti yang kita semuanya tentu sibuk melakukannya, membawa coklat dan membawa bunga dan memberikan itu kepada orang-orang yang kita kasihi, memberikan itu pada schoolmate kita, memberikan itu kepada teman-teman kuliah kita. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 2-3. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua adalah satu perintah yang sangat-sangat penting bagi Tuhan. Dan bahkan sangat unik, perintah ini adalah perintah yang pertama yang keluar dari mulut Tuhan, yang mengandung juga janji Tuhan. Tuhan mengaitkan menghormati orang tua dengan janjinya untuk memberkati orang-orang yang menghormati orang tuanya. Dan janji berkat Tuhan adalah berbentuk berbahagia dan panjang umur. Dalam bahasa Inggrisnya live well. Hidup yang benar-benar dapat dihidupi dengan luar biasa. Dan umur yang panjang. Hidup yang panjang dan penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan penuh dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin Anda sadar hari ini bahwa menghormati orang tua adalah pintu gerbang dari semua bentuk kehormatan dan semua otoritas yang Tuhan ingin dan tambahkan dan ingin berikan dalam hidup Anda. Kawan-kawan, hari ini berapapun umur Anda dan berapapun umur saya, setiap kali kita pasti pernah menjadi seorang anak. Setiap kita pasti pernah menjadi seorang anak. Di luar Tuhan Yesus Kristus, semua yang lahir di dalam dunia ini, lahir dari manusia. Dengan kata lain, kita pernah menjadi seorang anak. Dan sebagai anak, Tuhan ingin kita memberi penghormatan kepada orang tua di dalam hidup kita. Hari ini kita ingin melihat bagaimana cara Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang-orang tua, ayah dan ibu, dan orang-orang yang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan kita, untuk membesarkan kita sampai pada hari ini. Ada beberapa hal yang praktis yang saya ingin bagikan kepada Anda. Saya berjanji hal-hal itu bukan hal yang cengeng, tidak ada hubungannya dengan coklat dan tidak ada hubungannya dengan roses. Dan saya tidak akan meminta Anda untuk membeli hadiah dan memberikannya kepada orang tua. Tapi ini adalah hal-hal yang praktis yang Anda dapat jalani dan menjadi bagian kehidupan Anda. Hal yang pertama adalah kita dapat memberi hormat kepada ayah dan ibu kita dengan memaafkan mereka. Hari ini saya ingin katakan kepada Anda dan saat saya berkata-kata dan saya membagikan pesan ini kepada Anda, saya ingin membagikan pesan ini dari sudut pandang seorang anak, karena saya juga adalah seorang anak, dan juga saya ingin membagikan ini dari sudut pandang seorang ayah atau seorang tua, karena saya juga adalah seorang tua di tempat ini. Dan juga saya ingin membagikan pesan ini kepada Anda dari sudut pandang seorang gembala. Karena saya juga adalah hamba Tuhan, seorang gembala dalam kehidupan Anda. Dan saya mengerti hati Tuhan bagi Anda. Dan saya ingin memulai dengan berkata bahwa tidak ada orang tua yang tidak pernah bersalah kepada anaknya. Setiap orang tua pasti pernah gagal dan pasti pernah tidak dapat memenuhi ekspektasi daripada anaknya. Dan bahkan saya ingin katakan ini kepada Anda, mungkin Anda tidak pernah terpikir. Setiap orang tua bahkan pernah merasa gagal karena tidak dapat memenuhi ekspektasi dirinya menjadi orang tua bagi anaknya. Mereka mungkin pernah mengucapkan kata-kata yang melukai Anda, atau melakukan hal-hal yang di dalam kemarahan atau di dalam keadaan tertentu melukai perasaan Anda. Mereka juga mungkin pernah membuat keputusan-keputusan yang akhirnya membuat hidup Anda menjadi susah dan merusak kehidupan Anda dan merusak kesempatan dalam kehidupan Anda. Mereka mungkin juga pernah membanding-bandingkan Anda dengan anak yang lain. Dan saya tahu setiap anak yang dibandingkan dengan anak lain oleh orang tuanya
kadang-kadang merasa sangat-sangat sedih dan sangat-sangat merasa tidak diapresiasi. Namun dari sudut pandang orang tua, saya menemukan sesuatu yang cukup unik juga. Dan apa yang orang tua lihat ini, most of the time, tidak disampaikan kepada anaknya. Karena hal ini sangat sulit dikatakan oleh seorang tua kepada anaknya. Dan ada satu badan survei yang mempelajari dan ingin tahu apa yang paling memberatkan di dalam hati seorang tua. Dan mereka menemukan bahwa yang paling memberatkan dalam hati seorang tua saat melihat anak-anaknya adalah perasaan dari sang orang tua. Mereka berasa bahwa mereka gagal sebagai orang tua. Mereka tidak dapat memberikan yang mereka ingin berikan. Dan hal ini benar-benar menjadi satu beban bagi hampir semua orang tua. Selama yang saya ketahui, orang tua siapapun dan apapun keadaan orang tua itu, di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka selalu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi setelah mengatakan itu, saya juga menyadari bahwa hari ini banyak anak-anak muda, Anda mengalami satu perasaan sakit hati kepada orang tua Anda. Dan mungkin Anda berkata, Pastor Caleb, bagaimana aku dapat menghormati orang tua atau orang dewasa ini yang menyakiti hatiku? Yang selalu membawa persoalan, bukan membawa solusi yang kurindukan. Yang mendorong aku pergi, bukan memeluk aku pada saat aku memerlukannya. Banyak anak-anak muda hari ini, dan my heart is with you, menjadi dewasa dan dihantui oleh kemarahan, dihantui oleh kepahitan. Dan oleh karena kemarahan, kepahitan, kekecewaan kepada orang tua, Anda tidak dapat melangkah, meninggalkan kesalahan mereka, dan Anda juga tidak dapat melangkah maju dalam kehidupan Anda. Saya ingin menyampaikan suatu kisah yang sangat touch my heart, sangat menjamah hati saya. Pada suatu hari ada seorang ayah yang sedang melihat keluar dari jendela dapur, dan di luar jendela dapur ada tempat bermain bagi anaknya, ada a little sandbox, kayak box pasir. Saya juga mempunyai box pasir di rumah. Waktu anak saya kecil, saya suka menaruh mereka di tempat yang ada pasir itu dan mereka bermain-main. Dan di box pasir itu ada satu batu yang besar. Dan sang ayah melihat dari jendela dan melihat sang putranya, sang anak putra ini berusaha untuk mengangkat batu itu, mendorong batu itu. Dan si kecil mencoba berkali-kali dan mendorong sekuat tenaga, tapi dia tidak cukup kuat untuk mengangkat batu itu. Akhirnya si kecil, sang putranya jadi lelah dan dia menyerah. Dia duduk di tepi bak pasir itu dengan kepalanya di tangannya dan dia mulai ngambek. Dan sang ayah bertanya, "Nak, kamu tidak bisa angkat batunya?" Si anak itu dengan wajah yang sedih berkata, "Saya nggak bisa, Pak." Dan kemudian sang ayah bertanya lagi, "Nak, apakah kamu sudah memakai semua kekuatan yang tersedia, yang kamu punya, yang tersedia bagimu untuk mencoba angkat batunya?" Si anak itu berkata, "Iya, Papa, tapi saya tetap nggak kuat." Dengan tersenyum lagi, sang ayah berkata, "Tidak, Nak, kamu belum memakai semua kekuatan yang tersedia kepadamu. Karena kamu belum meminta Papa untuk membantumu angkat batu itu." Sewaktu saya membaca satu kisah yang sweet, kisah yang singkat ini, my heart is just filled with God's love. Dan saya ingin berkata kepada Anda semuanya hari ini, saya mempunyai kabar baik. Walaupun orang tua Anda hari ini mengecewakan Anda mempunyai orang tua yang tidak akan mengecewakan Anda. Orang tua itu adalah orang tua yang memperhatikan engkau dengan sempurna dan juga menyertai engkau dengan sempurna. Dia adalah Allah Bapa surgawi yang di surga. Dan kabar baik yang selanjutnya adalah, jika Anda ingin melangkah maju, keluar daripada kekecewaan dan kepahitan hati Anda dan ingin mengampuni orang tua jasmani, orang tua dunia Anda yang menyakiti Anda, hari ini Anda dapat melakukannya. Karena Dia akan membantu Anda, Dia akan memberi Anda kekuatan untuk mengampuni mereka. Saya percaya Roh Kudus dapat menaruh belas kasih dalam hati Anda. Dan saya pun pernah mengalami itu, karena di dalam kehidupan saya ada
waktu-waktu sebagai seorang pemuda, saya merasa sangat marah kepada orang tua saya. Saya merasa tidak ingin dekat kepada mereka. Saya merasa mereka adalah bagian yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saya. Tapi pada saat Roh Kudus memenuhi hati saya mempunyai satu kekuatan yang baru. Kekuatan itu bernama belas kasih. Compassion, love, and mercy. Dan saat engkau diurapi Tuhan, dan hari ini Tuhan ingin memberi engkau belas kasih. Saat engkau mempunyai belas kasih Tuhan dalam hati Anda akan mulai melihat sesuatu yang selama ini Anda tidak sadari. Ternyata orang yang melukai Anda juga adalah orang-orang yang terluka. Bahkan mereka adalah orang tua Anda. Orang yang melukai Anda juga adalah orang-orang yang perlu diampuni. Orang-orang yang perlu disayangi. Dan jika hati Anda dipenuhi oleh compassion, oleh mercy daripada Tuhan, Anda dapat berkata seperti Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan apa yang terjadi, anak muda, saat engkau melepaskan pengampunan itu? Satu hal yang terjadi, dan ini pun saya alami. Ada satu damai sejahtera Tuhan yang tidak datang dari keadaan, yang tidak datang dari dalam emosi kita atau dari luar, tapi datang dari surga yang memenuhi hati Anda. Dan pada saat itu Anda dapat mulai melihat satu kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Hari ini Tuhan akan menolong engkau jika engkau struggle dengan hal ini untuk memaafkan orang tuamu. Tuhan ingin membebaskanmu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Setelah firman ini saya ingin mendoakan Anda. Mari berdoa bersama-sama. Hal yang kedua yang kita dapat lakukan untuk menghormati orang tua kita secara praktis adalah lewat apa yang kita katakan tentang mereka kepada orang-orang lain. Hari-hari ini kita hidup di dalam satu kebudayaan atau di dalam satu kebiasaan di mana orang-orang muda merasa sangat-sangat tidak bersalah untuk menjadikan generasi sebelumnya atau generasi yang lebih tua atau generasi orang tua mereka sebagai bahan tertawaan. Saya tidak mengatakan ini jelek, tapi barusan ini saya melihat satu istilah mom's jeans, #mom's jeans. Dan saya tersenyum karena saya berpikir what's wrong with mom's jeans. Ternyata mom's jeans itu adalah modelnya pada satu waktu sangat berbeda dengan model anak muda. Tapi hari ini karena sangat berbedanya akhirnya anak muda mulai memakainya. Dan seakan-akan mom's jeans itu adalah sesuatu lelucon yang sangat lucu atau #that's joke. Dan saya sering dengar ini karena saya suka membuat jokes dan anak saya selalu berkata, Daddy, kalau kamu yang bikin joke itu membuat aku rasa nggak enak banget deh. You just keep saying that's jokes. Joke-nya nggak lucu, tapi hanya lucu buat kamu. Kita hidup di tengah-tengah zaman di mana anak muda merasa bahwa orang-orang tuanya ini aneh dan lucu-lucu dan mereka tidak segan-segan untuk menjadikan kita, which is okay, it's okay. Tapi inilah kebudayaan yang hari ini. Dan hari ini juga kita hidup di dalam masa sosial media, zaman sosial media. Dan sosial media adalah tempat pilihan generasi saat ini. Dan untuk mencurahkan pendapat, mencurahkan perasaan, untuk mencurahkan segala hal yang ada dalam pikiran Anda, termasuk tentang apa yang Anda pikirkan tentang orang tua. Saudara, sangat-sangat menarik 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menuliskan satu tweet. Jika saya dapat pakai istilah tweet, Tuhan Yesus berkata sesuatu yang sangat-sangat menarik buat saya tentang bagaimana jika dia hidup di zaman kita saat ini dan dia harus membuat satu tweet, bagaimana dia memproses itu dan memutuskan apa yang dia ingin katakan. Yesus berkata di Yohanes pasal 12 ayat 49, Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang aku sampaikan. Tuhan Yesus menghormati Allah Bapa dengan sedemikian rupa, sehingga dia sangat memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan dia tidak melakukan itu karena dia terpaksa, dia melakukan itu karena dia menghormati Allah Bapa, dia menghormati Bapaknya yang di surga. Dan demikian pula hari ini, Tuhan Yesus ingin Anda
untuk belajar menghormati ayah dan ibu Anda lewat apa yang Anda katakan tentang mereka, atau bahkan lewat apapun yang keluar dari mulut Anda kepada orang lain. Seorang raja, seorang pintar, seorang cendekiawan, seorang yang pengusaha yang paling sukses dan orang yang paling kaya di dalam sejarah bernama Raja Salomo berkata di Amsal pasal 18 ayat 20, Salomo berkata demikian, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Anak muda, apa yang kalian katakan hari ini, apa yang kalian posting di Snapchat, di Twitter, di Insta, di TikTok, akan menggema dan akan mempengaruhi jauh lebih banyak orang daripada apapun yang saya pernah katakan pada hari-hari yang lalu. Karena hari ini melalui sosial media, apapun yang kita katakan, instantaneously, langsung available kepada setiap mata, bagi setiap orang dimanapun di dalam dunia ini. Bagaimana Anda berbicara tentang orang tua Anda akan menggema. Tapi satu gema yang saya ingin Anda tahu, gema daripada apa yang Anda katakan tentang orang tua Anda tidak hanya akan bergema di dunia ini atau di dalam virtual reality atau di dalam internet, tapi juga akan menggema sampai ke surga. Dan bagaimana Anda berbicara tentang orang tua Anda akan menentukan bagaimana Tuhan dapat memakai Anda. Perkataan Anda dapat dipakai untuk membangun atau juga dipakai untuk menghancurkan hidup Anda. Tapi satu hal yang saya ingin encourage Anda hari ini, bagi anak-anak muda yang belajar menjaga perkataannya, Tuhan akan memberi kepercayaan yang lebih-lebih. Dan bagi anak muda yang memakai perkataannya untuk menghormati orang-orang yang lebih tua, terutama orang tua Anda, Tuhan akan menggenapi setiap rencananya yang baik dalam kehidupan Anda. Karena sama seperti Yesus yang mengasihi dan menjaga perkataannya demi Allah Bapa, saat Anda melakukannya, perkenanan daripada Tuhan turun kepadamu. Hal yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita secara praktis dapat memberi diri kita menghormati orang tua kita adalah mengambil waktu untuk menemani mereka, untuk memperhatikan mereka, untuk bersama-sama dengan mereka, untuk just be with them. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat menyibukkan. Bahkan di tengah-tengah pandemi, saat Anda sekolah dari rumah, saat Anda kuliah dari rumah, Anda adalah seorang anak muda yang sangat-sangat sibuk. Karena hari-hari ini jika Anda sedang tidak melakukan sesuatu, Anda pasti akan disibukkan dengan sesuatu secara online. Tapi ada sesuatu yang tidak dapat menggantikan kehidupan online Anda. Sesuatu itu adalah satu hubungan yang indah. Waktu yang Anda lewatkan dengan orang-orang paling berharga di dalam kehidupan Anda. Hidup setiap manusia, anak muda, adalah seperti perjalanan melewati musim demi musim dari kehidupan. Dan mungkin Anda merasa Anda masih muda dan Anda tidak akan mengalami apa yang orang tua Anda lewati, tapi musim kehidupan adalah sesuatu yang pasti akan dilewati oleh semua orang. Saat Anda kecil, saat Anda masih baby, Anda lemah dan orang tua Anda kuat. Dan Tuhan pakai mereka untuk membesarkan Anda. Dan tahukah Anda, saya ingin memberi Anda satu point of view dari sudut pandang orang tua. Para ilmuwan, saintis yang mempelajari tentang hidup seorang tua, seorang parents, seorang ayah atau seorang ibu, mereka menemukan secara rata-rata seorang ayah atau seorang ibu yang menjaga anaknya kehilangan total 6 tahun jam tidur saat merawat anaknya dari umur 0 sampai umur 6 tahun. Artinya setiap tahun dia kehilangan 1 tahun jam tidur. Jam tidur itu adalah biasanya orang tidur 8 jam satu hari. 8 kali 300 hari. 8 kali 3, 24, 2.400 jam. Karena dia harus mengasihi engkau. Karena engkau juga tidak dapat berbuat apa-apa jika dia tidak mengasihi engkau. Tapi itulah yang dikorbankan oleh seorang tua. Dan waktu terus berjalan.
perjalanan kehidupan terus berjalan. Anda yang anak-anak muda, saya juga yang dulu masih kecil tidak dapat melakukan apa-apa. Akhirnya kita bertumbuh besar, kita bertumbuh pintar, kita bertumbuh menjadi dewasa. Kita pun dapat melakukan banyak hal yang kita pikir bahkan orang tua kita tidak dapat lakukan. Kita menjadi kuat. Namun di saat yang sama, orang tua yang membesarkan kita, secara fisik mereka jadi lemah. Mata mereka sudah tidak setajam dulu lagi. Mereka mungkin sudah tidak bisa jogging seperti Anda. 5 kilo Anda merasa tidak apa-apa, Anda dapat sepedaan 50 kilo. Mereka mungkin jalan di mall aja sudah tidak bisa nafas panjang. Dan hari-hari ini, mereka yang sudah mulai tua memerlukan perhatian. Dan Alkitab mencatat, Tuhan Yesus sangat menyadari akan hal ini. Alkitab mencatat bagaimana Yusuf dan Maria yang adalah ayah dan ibu Tuhan Yesus pada saat dia ada di bumi, melewati hari-hari yang begitu penuh dengan kesukaran dan penuh dengan bahaya. Dan mereka mengambil segala resiko untuk membesarkan Tuhan Yesus. Mereka harus membawa baby Jesus untuk pergi melarikan diri dari persekusi ke Mesir. Dan setelah itu mereka harus bawa lagi kembali. Dan banyak hal yang mereka lewati, korbankan untuk membesarkan Tuhan Yesus. 33 tahun kemudian, di kayu salib, di momen terakhir, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Ini yang dia lakukan. Dia memberi penghormatan kepada Maria karena Yusuf menurut sejarah meninggal jauh sebelum Tuhan Yesus menjadi dewasa. Dan Tuhan Yesus mengingat ibunya. Tuhan Yesus memberi penghormatan kepada Maria. Dan dia salah satu hal terakhir yang dia lakukan sebelum menyerahkan rohnya kepada Tuhan, dia memastikan ada seseorang, yaitu Yohanes, muridnya, yang menggantikan dia untuk merawat ibunya yang sudah tua. Saya ingin share kepada Anda, foto saya waktu berumur 1 tahun dengan my dad. Saya lagi naik sepeda motor, tapi papa saya yang membawa sepeda motornya. Saya mengingat foto itu karena I'm a traveler. Saya adalah seseorang yang Tuhan beri porsi dalam hidup saya untuk banyak mengambil perjalanan, meninggalkan rumah. Dan saya meninggalkan kota kelahiran saya, kota Makassar, pada umur 14 tahun. Dan sejak itu, saya berpindah dari satu kota ke kota lain, satu benua ke benua lain. Dari Makassar, saya pindah ke Singapura, dari Singapura saya pindah ke Kanada, dari Kanada saya pindah ke Amerika, dan akhirnya saya tinggal di Surabaya hari ini. Dan hari ini, 37 tahun kemudian, saya tidak pernah menyangka hari saya meninggalkan kota Makassar adalah hari terakhir saya pernah tinggal berdekatan dengan orang tua saya, dengan ayah ibu saya. Pada hari saya meninggalkan kota Makassar, sebagai seorang remaja, 14 years old, baru naik SMP kelas 3, saya sangat senang karena bagi saya hari itu adalah hari kebebasan saya. Akhirnya saya bebas dari disiplin orang tua. Akhirnya saya dapat melakukan apa saja yang saya mau. Ini ada foto saya waktu berumur 18-19an. Ya, saya harap Anda maafkan saya jika saya kelihatannya nakal. But still, I take my photo with my dad, dengan ayah saya. Bagi saya ini adalah kesempatan bagi saya untuk melakukan apa saja. Tapi setelah melewati tahun demi tahun, saya melihat dan saya ingin jujur kepada Anda. Masa muda saya adalah seperti lembah kelam, lembah yang gelap, yang jauh dari Tuhan. Dan pada masa-masa itu, saya sangat-sangat menyakiti hati daripada ayah dan ibu saya. Titik perubahan mulai terjadi dalam hidup saya akhirnya pada saat saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia merubah saya, dan dia memulihkan hubungan saya dengan ayah dan ibu saya. This is my photo dengan ayah saya beberapa tahun yang lalu. 3 atau 4 tahun yang lalu. Sejak Yesus hadir dalam hati saya, hubungan saya dengan orang tua saya diubahkan. Saya mulai menyadari bagaimana ternyata pada saat saya mengalami lembah yang kelam, saya tidak mau mendekati mereka, saya menghindari mereka dan
Bahkan saya tidak ingin mengontak mereka, saya tidak ingin pulang ke Indonesia. Mereka berdoa setiap hari dan mereka terus berkorban bagi saya dan tidak pernah menyerah untuk membawa saya kepada Tuhan. Hari ini, sejak tahun lalu, terakhir saya bertemu mereka 1 tahun yang lalu dan oleh karena COVID, terakhir saya bertemu mereka itu tahun lalu. Dan ini adalah foto saya dengan my mom. I always thought my mom is the most beautiful woman in the world. Dan bahkan bagi saya hari ini, foto terakhir bersama-sama tahun yang lalu, she's still so beautiful. Walaupun kita bisa Zoom, tapi saya sangat rindu untuk dapat duduk di sebelah mereka. Dan waktu terus berjalan. Dan yang sangat menarik adalah dalam waktu yang berjalan ini, hari ini pun saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Karena apa yang ayah dan ibu saya pernah rasakan saat saya meninggalkan mereka jauh daripada mereka dan seakan-akan tidak ingin kembali. Hari ini saya mulai mengerti perasaan itu. Sekarang anak saya yang pertama, Crystal, sedang kuliah di Sydney, Australia. Saya juga belum berkumpul dengan dia. Dengan Crystal sudah 1 tahun dan saya tidak tahu kapan akan berkumpul dengan dia. Dan saya mulai merasakan apa yang dirasakan oleh ayah dan ibu saya. Tapi saya bersyukur karena Crystal cinta Tuhan dan dia melayani Tuhan. Dan dia tidak seperti saya pada waktu saya berusia dia. Anak muda, waktu terus berjalan. Dan satu hari yang akan datang, kalian yang saat ini kuat, kalian juga akan menjadi tua. Dan kalian juga akan memerlukan perhatian daripada orang-orang yang lebih muda daripada kalian. Dan you know what? Satu hari nanti, orang tua yang hari ini ada di dalam kehidupan kita, mereka tidak akan selalu bersama dengan kita. Jika hari ini kita masih punya kesempatan untuk menyatakan penghormatan kepada ayah dan ibu kita, berilah penghormatan kepada mereka. Ambillah waktu bersama dengan mereka. Dan curahkanlah setiap kasih yang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk membuat mereka tersenyum. Yohanes 15 ayat 9-12 berkata seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku, yaitu Yesus, telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, anak muda, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ada sukacita daripada Tuhan saat engkau menghormati orang tua, ayah dan ibu di dalam kehidupanmu. Ada berkat dari Tuhan, ada otoritas dari Tuhan. Dan sukacitamu menjadi penuh. Penuh artinya bukan hanya sekedar pas-pasan, tapi berkelimpahan. Dan Yesus katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Anak muda, Tuhan selalu memilih untuk memakai hidup orang yang memberi penghormatan kepada orang tuanya. Dan Tuhan selalu memastikan, hidup anak muda yang taat mengerjakan perintah Tuhan tidak akan kekurangan pengalaman kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. So won't you today celebrate this Valentine bersama-sama dengan saya. Dan jika ada tambahan someone special dalam kehidupan Anda, izinkan that special people adalah orang-orang tua Anda, ayah dan ibu Anda, yang Anda belajar untuk mengungkapkan kasih dan penghormatan Anda kepadanya. Saya ingin berdoa bagi Anda hari ini. Saya merasakan hati Tuhan. Saya merasakan hati seorang ayah juga. Dan juga saya merasakan hati seorang gembala bagi setiap Anda anak muda. Saya pernah berada di kaki, di sepatu Anda. I was in your shoes. Saya pernah berada di dalam keadaan Anda. Saya pernah struggle pada hari Valentine sama seperti Anda. Saya juga pernah mengalami Valentine yang luar biasa. Dan banyak Valentine yang luar biasa juga pada waktu saya bertemu dengan pasangan hidup yang Tuhan berikan pada saya. Tapi hari ini saya ingin mendoakan Anda. Bisakah saya berdoa dengan Anda? Saya ingin berdoa bagi
Anak-anak muda yang hari ini pernah disakiti oleh orang tua Anda. Hari ini yang Anda struggle karena Anda datang dari broken home. Bahkan Anda sudah melarikan diri dan tidak mempunyai hubungan yang sehat dengan ayah atau ibu Anda atau kedua-duanya. Atau bahkan Anda yang tidak pernah mendengarkan kata I love you daripada orang tua Anda. Saya ingin mendoakan Anda karena saya merasakan hati Tuhan. Roh Kudus berkata, sayangi mereka, doakan mereka. Saat ini saya berdoa, Bapa, saat ini di dalam nama Yesus, saya melihat wajah anak-anak muda yang Kau begitu kasihi dan mereka mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup mereka. Mereka berada dalam lembah di mana mereka tidak dapat merasakan kasih yang mereka rindukan. Mereka mengalami konflik, mereka tidak tahu berlari kemana. Saat ini hamba berdoa, Roh Kudus, jamah mereka. Urapi mereka dengan kekuatan-Mu dan dekatkan mereka. Sama seperti 30 tahun yang lalu saat Engkau datang dalam kehidupanku. Dan Engkau mengatakan Engkau mengasihi dan memenuhi hatiku dengan kasih-Mu. Hamba berdoa saat ini Tuhan. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Segarkan mereka kembali. Celikkan mata mereka. Bantu mereka untuk mengampuni siapapun yang telah menyakiti hati mereka. Sehingga hari ini on Valentine's Day, mereka bukan hanya mengerti kasih yang diungkapkan dengan nama Valentine, tapi mereka mengerti kasih yang sejati yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini bertumbuh di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka. Mereka adalah orang-orang yang Engkau akan pakai untuk membawa kemuliaan-Mu. Dan hamba berdoa saat mereka datang ke dalam hadirat-Mu saat ini. Urapi anak-anak muda yang cinta Tuhan pada hari ini. Karena dalam kehidupan mereka akan banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Engkau mengurapi mereka untuk mengasihi banyak orang-orang di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang bekerja. Firman-Mu adalah firman yang memperbaharui. Dan kami percaya saat ini pekerjaan kerajaan gelap dihancurkan, kegelapan dihancurkan, kegalauan dihancurkan, kekhawatiran, frustration, depression dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan Engkau sudah bangkitkan satu generasi anak muda. Generasi yang tahu menghormati para orang tua dan meneruskan kemuliaan Tuhan yang Kau telah berikan kepada orang tua kami. Dan kami bawa itu melakukan hal yang lebih besar lagi bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu diturunkan, berkat-Mu diturunkan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. God bless you, teman-teman, anak-anak muda sekalian. Dan I know this Valentine will be the most special Valentine bagi Anda dan bagi saya. God bless you.